Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur untuk banding. Ya, jadi ketika di pengadilan tingkat pertama itu putusannya Anda merasa tidak puas, entah itu Anda sebagai pihak penggugat atau tergugat atau pemohon atau termohon, ya, ini banding bisa dilakukan di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Jadi nanti putusan tingkat pertama, entah itu pengadilan agama ya atau pengadilan negeri tingkat pertama, yaitu yang berada di kabupaten atau kota, nanti bisa diajukan banding ke pengadilan tinggi negeri atau pengadilan tinggi agama. Oke. Jadi untuk banding ini prosedurnya ada beberapa hal. Yang terpenting yaitu belum lewat batas waktu untuk mengajukan upaya banding tersebut. Biasanya kalau sudah diatur di hukum acara perdata itu ada 14 hari setelah putusan, setelah majelis hakim membacakan putusan itu akan diberikan waktu untuk banding, ya. Kalau misalnya tidak puas dengan putusan tersebut, entah itu pemohon atau termohon atau penggugat atau tergugat, biasanya langsung ditawari silahkan Anda mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Oke, untuk mengajukan banding, yang pertama, langkah pertama tetap yaitu harus mengajukan permohonan atau pernyataan ke pengadilan tingkat pertama bahwa akan mengajukan banding. Untuk pengajuannya Anda bisa mengajukan secara lisan bisa atau secara tertulis. Untuk secara tertulis nanti formatnya kalau Anda cari memang tidak ada, tapi formatnya memang tidak baku, jadi Anda buat secara tertulis biasa saja bahwa akan mengajukan banding dan tidak puas terhadap pertimbangan hakim, ya, penetapan hukumnya. Jadi untuk banding itu tidak akan membahas mengenai bagaimana kronologi sidang, kronologi perkaranya lagi, ya. Untuk banding itu nanti lebih cenderung ke bagaimana hakim menetapkan hukum dalam kasus tersebut. Misalnya hakim salah menetapkan pasal atau hakim salah menetapkan perkaranya atau gimana. Jadi yang dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi nanti hanya berupa pertimbangan hakimnya, karena di putusan itu biasanya ada menimbang bahwa jadi pertimbangan hakimnya betul atau tidak nanti akan dikoreksi lagi, akan diteliti lagi dan ditelaah lagi oleh majelis hakim di tingkat pengadilan tinggi. Jadi itu fungsinya banding. Banding juga akan bisa merubah putusan. Nanti ketika sudah banding dan sudah putusan, berarti pengadilan yang di bawahnya itu tidak berlaku lagi dan putusan yang terakhir yang akan digunakan. Oke. Untuk prosedur tingkat banding, yang pertama tadi yaitu akan mengajukan permohonan banding baik secara tertulis atau lisan ke pengadilan tingkat pertama, disampaikan dulu saja. Setelah itu seperti biasa membayar biaya pinjar. Untuk biaya pinjar nanti karena ini banding biasanya akan lebih mahal, tapi kalau diurus sendiri juga tidak akan sangat mahal. Jadi untuk biaya pinjarnya nanti tergantung radius, sama seperti halnya di pengadilan tingkat pertama penentuan biaya pinjarnya. Intinya membayar biaya pinjar. Setelah itu panitera akan memberitahukan adanya permohonan banding itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Nanti panitera akan mencantumkan, akan diurus oleh pengadilan, bahwa putusan ini ternyata banding. Untuk yang mau mengajukan banding itu siapkan dulu untuk salinan putusannya, karena ketika akan mengajukan banding itu kan sudah ada salinan putusannya. Silahkan diminta ke pengadilan tempat diputuskannya perkara tersebut, nanti tinggal dianalisis pertimbangan hakim yang kurang tepat yang mana, dan yang merasa kurang puas atas putusan hakim di posisi yang mananya nanti bisa dituangkan dalam memori banding. Selanjutnya setelah panitera menyatakan bahwa ternyata ada banding, setelah itu baru antara pihak pemohon atau termohon atau tergugat atau penggugat itu bisa membuat memori banding atau kontra memori banding. Untuk memori banding itu penetapan hukumnya yang mana yang menurut pihak pembanding atau terbanding itu yang kurang tepat, nanti silahkan Anda rinci di memori bandingnya.
Untuk memori banding jika memang kesulitan untuk menyusun, nanti Anda bisa minta bantuan ke pengacara, kuasa hukum, atau minta bantuan orang yang ahli untuk membuat memori bandingnya. Anda bisa juga minta bantuan ke saya atau konsultasi ke saya di nomor di depan. Setelah itu, setelah membuat memori banding ya, selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahuan kepada pihak lawan, panitia memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat berkas di kantor pengadilan agama ya. Ini untuk pengadilan agama, untuk pengadilan negeri berarti sama, namun bedanya di pengadilan negeri. Setelah itu berkas perkara banding, jadi nanti untuk berkasnya, misalnya berkasnya sudah lengkap, berkas bandingnya ada, memori bandingnya. Setelah itu kedua belah pihak akan dipanggil untuk mengoreksi sendiri. Oh, berkasnya ini. Setelah itu nanti pengadilan tingkat pertama akan mengirimkan ke pengadilan tingginya bahwa atas putusan majelis hakim di tingkat pertama ini akan diajukan banding ke pengadilan tinggi ya, itu yang nomor 7. Setelah itu salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan memeriksa perkara tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Selanjutnya pengadilan menyampaikan salinan keputusan kepada para pihak. Selanjutnya karena di banding ini tidak ada bentuk sidang ya, jadi tinggal nunggu putusan dari pengadilan tinggi, maka tinggal ditunggu saja, kuatkan saja di memori bandingnya. Dan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan tinggi, misalnya tidak ada upaya hukum lagi, tidak ada upaya hukum kasasi lagi ke Mahkamah Agung, maka panitera memberitahukan tentang penetapan hari penyaksian ikrar. Misalnya ini di pengadilan agama, maka akan diberitahukan misalnya ini perkara cerai, maka panitia akan memberitahukan bahwa perkara sudah ingkrah, ikrar talak bisa dilakukan ataupun gugatan bisa dikabulkan, maka nanti panitera akan memberitahukan hal tersebut. Untuk penyelesaiannya, bagaimana prosedurnya di pengadilan itu biasanya panitera pengganti mendistribusikan perkara ke majelis hakim tinggi, ke pengadilan tinggi ya. Setelah itu majelis hakim tinggi akan memutuskan perkara banding tersebut. Setelah itu salinan putusan dikirim kembali ke kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama. Jadi untuk banding itu diajukan melalui pengadilan tingkat pertama, nanti pengadilan tingkat pertama akan mengirimkan ke pengadilan tinggi. Setelah itu nanti setelah putusan, pengadilan tingkat tinggi itu akan mengembalikan lagi ke tingkat pertama, dan pengadilan tingkat pertama akan memberitahukan kepada para pihak pembanding atau terbanding bahwa untuk putusannya sudah ada. Oke. Jadi itu tadi untuk mengenai prosedur banding, entah itu di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Intinya untuk banding tersebut jangan sampai lewat waktunya, batas waktu untuk mengajukan upaya hukum, yaitu 14 hari setelah putusan. Ketika sudah lewat hal tersebut, maka putusan sudah ingkrah dan sudah tidak ada waktu lagi untuk mengajukan banding. Seperti itu saja. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Dadah.